Bab 14. Anda tahu, Havelaar mulai bagaimana tanah tanam milik Belanda di pantai barat Sumatera berbatasan dengan kerajaan-kerajaan merdeka di sudut utara, antaranya Aceh, adalah yang paling penting. Kata orang ada satu pasal rahasia dalam Perjanjian 1824, dalam mana kita berjanji kepada orang Inggris tidak akan melewati sungai Singkel. Jadi Jenderal Van Dam yang dengan Faux Air Napoleon ingin meluaskan pemerintahan seluas-luasnya, tertumbuk pada rintangan yang tidak dapat diatasi dalam jurusan itu. Saya cenderung percaya akan adanya pasal rahasia itu, sebab saya heran juga mengapa raja-raja Drummond dan Analabu, yang daerah-daerahnya penting untuk perdagangan lada yang ramai di sana, tidak ditaklukkan sudah lama ke bawah kedaulatan Belanda. Anda tahu betapa mudah mencari dalih untuk memerangi kerajaan-kerajaan kecil seperti itu dan menaklukkannya. Mencuri suatu wilayah selalu lebih mudah dari mencuri kincir. Tentang Jenderal Van Dam, saya rasa kincir pun dia mau merampasnya kalau dia suka. Maka saya tidak mengerti mengapa ia tidak menaklukkan daerah-daerah di utara itu. Sekiranya untuk itu tidak ada alasan-alasan yang lebih kuat dari hukum dan keadilan. Betapapun juga ia tidak mengarahkan pandangan seorang penakluk ke utara, tapi ke timur, tanah-tanah Mandailing dan Angkola. Inilah nama daerah asisten residen yang dibentuk dari tanah Batak yang baru saja diamankan. Belum lagi bersih dari pengaruh Aceh, sebab di mana telah berakar semangat fanatik, sukar sekali menghilangkannya. Tapi orang Aceh tidak ada lagi. Namun ini tidak cukup bagi gubernur. Ia meluaskan kekuasaannya sampai ke pantai timur, dan dikirimlah pejabat-pejabat Belanda dan garnisun-garnisun Belanda ke Bila dan Pertibi. Tapi pos-pos itu, seperti Anda tahu, kemudian ditinggalkan lagi. Ketika di Sumatera datang seorang komisaris pemerintah, yaitu Tuan Merkus, yang menganggap perluasan itu tidak berguna dan karena itu tidak menyetujuinya, terutama juga karena bertentangan dengan aturan-aturan penghematan sebagaimana dianjurkan oleh mereka di negeri Belanda. Jenderal Van Dam mengatakan bahwa perluasan itu tidak berpengaruh memberatkan bagi anggaran belanja, karena garnisun-garnisun baru itu dibentuk dari pasukan-pasukan yang biayanya sudah diizinkan. Sehingga ia menaklukkan suatu daerah yang luas sekali ke bawah pemerintah Belanda tanpa pengeluaran uang. Dan selanjutnya mengenai pengongkosan sebagian tempat-tempat lain, terutama di daerah Mandailing, ia tidak melihat sesuatu keberatan, karena ia beranggapan dapat mengandalkan kesetiaan dan kepatuhan yang dipertuan, kepala negeri yang paling terkemuka di tanah Batak. Dengan enggan Tuan Merkus mengalah, yakni sesudah jenderal berulang-ulang mengatakan bahwa ia pribadi menjamin kesetiaan yang dipertuan. Adapun kontelir yang sebelum saya memerintah daerah Natal adalah menantu asisten residen tanah Batak, dan asisten residen ini kemudian hidup bermusuhan dengan yang dipertuan. Kemudian saya banyak mendengar tentang pengaduan yang dimaksudkan orang terhadap asisten residen itu. Tapi kita harus berhati-hati mempercayai tuduhan-tuduhan itu, karena berasal dari yang dipertuan.
bertepatan pula dengan waktu sesudah yang dipertuan diadukan melakukan hal-hal yang jauh lebih berat sifatnya. Hal mana barangkali memaksanya mencari kesalahan-kesalahan orang yang mengadukannya untuk membela diri. Betapapun juga, kontelir Natal memihak mertuanya melawan yang dipertuan, dan ini lebih-lebih karena kontelir itu bersahabat rapat dengan seorang yang bernama Sultan Salim, seorang kepala negeri Natal yang juga benci sekali kepada kepala orang Batak itu. Ada permusuhan antara keluarga kedua kepala itu. Pernah lamaran kawin kontrak. Ada iri hati mengenai pengaruh, kebanggaan di pihak yang dipertuan yang merasa lebih tinggi derajat keturunannya, dan banyak lagi sebab-sebab yang menegangkan hubungan antara Natal dan Mandailing. Sekonyong-konyong tersiar desas-desus bahwa telah ditemukan komplotan di Mandailing, di mana yang dipertuan terlibat dan yang bermaksud mengadakan pemberontakan dan membunuh semua orang Eropa. Komplotan itu pertama kali diketahui di Natal. Hal mana adalah wajar, karena biasanya orang di daerah-daerah berdekatan lebih mengetahui keadaan dari di tempat keadaan itu sendiri. Sebab banyak orang yang di kampung halaman sendiri tidak berani mengumumkan sesuatu yang mereka ketahui karena takut kepada kepala bersangkutan. Tapi sesudah mereka berada di daerah lain di mana kepala tersebut tidak mempunyai pengaruh, mereka lalu agak berani sedikit. Inilah pula sebabnya, Verbrugge, mengapa saya bukan orang asing dalam soal-soal lebak. Saya banyak mengetahui tentang apa yang bergolak di sini sebelum saya termimpi akan pernah ditempatkan di sini. Tahun 1844, saya di daerah Kerawang. Saya banyak berkeliling di tanah Priangan, di mana saya dalam tahun 1842 sudah menemukan pelarian-pelarian dari lebak. Pun saya mengenal banyak pemilik tanah-tanah partikulir di daerah Bogor dan tanah-tanah sekitar Betawi. Dan saya tahu betapa pemilik-pemilik tanah itu sudah lama merasa senang dengan keadaan yang buruk di daerah sini. Sebab hal itu berarti bahwa tanah mereka menarik penduduk. Nah, demikian juga agaknya cara orang mengetahui komplotan di Natal itu, yang memperkenalkan yang dipertuan sebagai pengkhianat. Jika memang ada komplotan semacam itu, hal mana tidak saya tahu. Menurut keterangan saksi-saksi yang didengar oleh kontelir Natal, ia bersama-sama dengan saudaranya Sultan Adam telah mengumpulkan kepala-kepala Batak dalam sebuah hutan keramat, di mana mereka bersumpah tidak akan berhenti sebelum kekuasaan anjing Kristen di Mandailing hancur binasa. Sudah barang tentu untuk itu ia mendapat petunjuk dari Tuhan. Anda tahu ini selalu mesti begitu pada kejadian demikian. Apakah memang ada maksud itu yang dipertuan? Saya tidak bisa memastikannya. Saya telah membaca keterangan saksi-saksi. Tapi Anda akan lihat mengapa keterangan-keterangan itu tidak bisa dipercaya begitu saja. Yang dapat dipastikan ialah bahwa sebagai orang Islam yang fanatik, ia bisa saja melakukan yang demikian itu. Belum lama berselang, ia dengan seluruh penduduk Batak telah diislamkan oleh kaum Padri. Dan orang yang baru saja memeluk agama baru biasanya fanatik. Setelah komplotan itu diketahui, entah beralasan entah tidak, yang dipertuan pun ditangkap. Ia dibawa ke Natal,
di mana kontelir menahannya di dalam benteng. Dan pada kesempatan yang pertama, ia dinaikkan ke kapal dan dikirim ke Gubernur Sumatera Barat di Padang, yang telah menerima segala surat-surat yang memuat kesaksian-kesaksian memberatkan dan yang membenarkan tindakan-tindakan keras yang telah diambil terhadapnya. Jadi yang di Pertuan berangkat dari Mandailing sebagai tawanan. Di Natal, ia tawanan. Di kapal perang yang mengangkutnya, ia tentu juga seorang tawanan. Jadi ia mengira, apakah ia bersalah atau tidak, hal itu tidak penting. Sebab ia secara hukum dituduh melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah. Ia mengira akan tiba di Padang juga sebagai orang tawanan. Maka tentulah ia sangat heran ketika turun ke darat dan kepadanya dikatakan bahwa ia bebas. Malahan jenderal yang keretanya telah menunggu ketika ia turun dari kapal mengundangnya ke rumahnya dan menyediakan penginapan baginya. Pastilah tidak pernah ada seseorang yang dituduh mengkhianati negara begitu heran dan girang seperti yang di Pertuan ketika itu. Tidak lama sesudah itu, asisten residen Mandailing dipecat dari jabatannya karena bermacam-macam kesalahan yang tidak akan saya tanggapi di sini. Sebaliknya, yang di Pertuan sesudah beberapa waktu tinggal di rumah jenderal di Padang dan sesudah mendapat perlakuan yang sangat hormat dari pembesar itu, kembali ke Mandailing melalui Natal. Bukan dengan perasaan harga diri seorang yang dinyatakan tidak bersalah, tapi dengan kebanggaan seorang yang kedudukannya begitu tinggi, sehingga ia tidak memerlukan keterangan tidak bersalah, sebab perkara itu tidak diperiksa. Dan jika orang menganggap bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya palsu, maka seharusnya diadakan pemeriksaan. Dan jika perlu menghukum saksi-saksi palsu dan orang-orang yang menyuruh bikin keterangan palsu itu. Nampaknya jenderal itu menemukan sebab-sebab untuk tidak meneruskan pemeriksaan itu. Tuduhan yang dilontarkan terhadap yang di Pertuan dianggap sebagai tidak terjadi, non avenue. Dan saya merasa pasti bahwa surat menyurat mengenai hal itu tidak pernah dikirimkan kepada pemerintah di Betawi. Tidak lama setelah yang di Pertuan kembali, saya tiba di Natal untuk mengambil alih pemerintah daerah itu. Pejabat sebelum saya tentu saja menceritakan kepada saya apa yang terjadi tidak lama sebelumnya di daerah Mandailing dan menjelaskan yang perlu-perlu mengenai hubungan politik daerah itu dan daerah saya. Saya tidak dapat menyalahkan bahwa ia menganggap ayah mertuanya mendapat perlakuan yang menurut pendapatnya sangat tidak adil. Dan ia tidak mengerti mengapa yang di Pertuan nampaknya mendapat perlindungan dari jenderal. Saya maupun dia pada saat itu tidak mengetahui bahwa jika yang di Pertuan dikirim ke Betawi, hal itu merupakan tamparan di muka sang jenderal, bahwa sang jenderal cukup punya alasan, berapapun harganya, untuk membebaskan kepala negeri itu dari tuduhan pengkhianatan terhadap pemerintah. Hal ini tambah penting bagi sang jenderal, sebab dalam pada itu Tuan Markus telah menjadi gubernur jenderal. Dan pastilah ia akan memanggil sang jenderal kembali dan memecatnya dari pemerintahan. Karena tentulah ia marah bahwa sang jenderal dahulu telah mempercayai yang di Pertuan, dan berdasarkan kepercayaan itu berkeras tidak mau mengosongkan Sumatera Timur. Tapi, kata kondelir, yang saya gantikan, apapun
yang menyebabkan jenderal menerima semua tuduhan yang dilontarkan orang kepada mertua saya, dan apapun yang menyebabkan ia tidak mau memeriksa sekalipun tuduhan-tuduhan yang lebih berat kepada yang dipertuan. Perkara ini belum lagi berakhir. Dan jika di padang seperti dugaan saya, kesaksian-kesaksian orang telah dibinasakan, lihatlah, di sini ada hal lain yang tidak bisa dibinasakan. Dan diperlihatkannya kepada saya keputusan rapat di Natal yang diketuainya, berisi hukuman yang dijatuhkan atas orang yang bernama si Pamaga, yakni hukuman dera, diselar waktu itu tahun 1842. Dan saya kira kerja paksa 20 tahun karena percobaan membunuh tuanku Natal. Bacalah berita acara persidangan pengadilan ini, katanya lagi, dan nilailah apakah mertua saya akan dipercaya di Betawi jika dia di sana menuduh yang dipertuan berkhianat kepada pemerintah. Saya bacai surat-surat itu menurut keterangan saksi-saksi dan menurut pengakuan terdakwa. Si Pamaga itu dibayar untuk membunuh tuanku, bapak angkatnya Sultan Salim, dan kontelir yang menjalankan pemerintahan di Natal. Untuk melaksanakan maksudnya itu, ia pergi ke rumah tuanku dan berbicara-bicara dengan pelayan-pelayan di sana yang sedang duduk-duduk di tangga serambi dalam. Ia berbicara-bicara mengenai sebuah keris dengan maksud supaya bisa lebih dalam duduk-duduk menunggu sampai tuanku datang. Dan memang tidak lama kemudian muncul tuanku bersama beberapa orang keluarga dan pelayan-pelayan. Pamaga menyerang tuanku dengan kerisnya, tapi entah mengapa ia gagal membunuhnya. Dengan terkejut tuanku melompat dari jendela dan Pamaga melarikan diri. Ia bersembunyi di dalam hutan dan beberapa hari kemudian tertangkap oleh polisi Natal. Kepada terdakwa dinyatakan apakah yang menyebabkan ia mencoba melakukan pembunuhan itu dan hendak membunuh pula Sultan Salim dan kontelir Natal. Jawabnya, ia dibayar untuk itu oleh Sultan Adam atas nama abangnya yang dipertuan negeri Mandailing. Jelas atau tidak? Tanya kontelir yang saya gantikan itu. Keputusan itu sesudah fiat eksekusi setuju dilaksanakan. Residen lalu dilaksanakan. Si Pamaga didera dan diselar, dan kini dalam perjalanan ke Padang, dan dari sana ia dikirim ke Pulau Jawa sebagai orang rantaian. Bersama dengan kedatangannya dokumen-dokumen perkara itu tiba pula di Betawi. Dan bolehlah orang di sana mengetahui siapa orang yang diadukan oleh mertua saya itu, sehingga mertua saya dibebas tugaskan. Keputusan itu tidak bisa dibinasakan oleh jenderal, meskipun ia mau. Saya mengambil alih pemerintahan daerah Natal, dan kontelir yang saya gantikan itu berangkatlah. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat kabar bahwa jenderal itu akan datang dengan kapal perang ke daerah utara dan juga akan mengunjungi Natal. Ia mampir di rumah saya dengan iring-iringan yang besar jumlahnya dan meminta supaya kepadanya diperlihatkan dokumen-dokumen asli perkara orang Malang yang telah dianiaya dengan kejam itu. Mereka sendiri yang sebenarnya harus didera dan diselar. Katanya menambahkan, saya tidak mengerti suatu apa, sebab asal-usul pertikaian mengenai yang dipertuan waktu itu gelap bagi saya, dan tidak dapat timbul dalam pikiran saya bahwa kontelir
Yang mendahului saya itu dengan sengaja telah menghukum orang yang tidak bersalah dengan hukuman yang berat sekali, atau bahwa jenderal itu melindungi seorang pejabat terhadap keputusan yang adil. Saya diperintahkan untuk menghadap Sultan Salim dan tuanku, karena tuanku yang muda itu sangat dicintai oleh rakyat, dan kami hanya mempunyai pasukan kecil dalam benteng. Saya minta supaya ia dibolehkan bebas bergerak. Hal mana diizinkan. Tapi bagi Sultan Salim, musuh yang dipertuan tidak akan mampu. Rakyat tegang. Penduduk Natal merasa bahwa sang jenderal merendahkan dirinya menjadi alat kebencian orang Mandailing. Dan dalam hal demikianlah saya waktu ini dan waktu itu sekali-kali dapat melakukan sesuatu yang dianggapnya berani. Lebih-lebih karena ia tidak memberikan kepada saya pasukan kecil yang bisa dikirimkan dari benteng dan detasemen marinir yang dibawanya dari kapal. Apabila saya pergi ke tempat-tempat orang berkumpul-kumpul, pada kesempatan demikian saya melihat bahwa Jenderal Van Damme menjaga betul keselamatan dirinya. Dan itulah sebabnya saya tidak menyetujui pendapat orang bahwa ia seorang yang berani. Ia membentuk sebuah dewan yang saya sebut dewan ad hoc. Anggota-anggotanya beberapa orang ajudan, opsir-opsir lain, jaksa. Kami masih menyebutnya fiskal waktu itu, yang dibawanya dari Padang, dan saya. Dewan itu akan melakukan pemeriksaan mengenai cara kontelir yang mendahului saya mengadili si Pamaga. Saya harus memanggil sejumlah saksi-saksi yang diperlukan keterangannya mengenai hal itu. Jenderal tentu saja jadi ketua. Ia memajukan pertanyaan-pertanyaan dan berita acara dituliskan oleh fiskal. Tapi karena fiskal itu tidak begitu mengerti bahasa Melayu dan sama sekali tidak mengerti bahasa Melayu yang dipakai di sebelah utara Sumatera, seringkali jawaban-jawaban saksi harus diterjemahkan. Hal mana biasanya dilakukan oleh jenderal sendiri. Dalam sidang-sidang pengadilan itu keluarlah surat-surat yang seakan-akan membuktikan sejelas-jelasnya bahwa si Pamaga tidak pernah bermaksud untuk membunuh siapa-siapa, siapapun juga, bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengenal Sultan Adam maupun yang dipertuan, bahwa ia tidak menyerang Tuanku Natal, bahwa Tuanku Natal tidak melarikan diri melalui jendela, dan seterusnya. Selanjutnya, bahwa keputusan terhadap si Pamaga yang malang itu dibuat atas desakan ketua pengadilan, kontelir yang mendahului saya, dan anggota dewan pengadilan itu, Sultan Salim. Ketuanya mengada-adakan kesalahan si Pamaga untuk memberikan senjata pembela diri kepada asisten residen Mandailing yang dibebas tugaskan, dan untuk melampiaskan kebenciannya terhadap yang dipertuan. Cara jenderal memajukan pertanyaan mengingatkan kepada permainan whist seorang kaisar Maroko yang saya lupa namanya, yang berkata kepada lawan mainnya, "Keluarkan harten, kalau tidak kupancung kepalamu." Juga terjemahan-terjemahan yang disuruhnya dituliskan oleh fiskal tidak kena sama sekali. Apakah kontelir yang saya gantikan dan Sultan Salim melakukan tekanan terhadap majelis supaya menyalahkan si Pamaga? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ialah bahwa Jenderal Van Damme melakukan tekanan terhadap orang-orang supaya memberikan keterangan bahwa si Pamaga tidak bersalah. Meskipun waktu itu saya belum tahu maksudnya. Saya telah membangkang.
sampai-sampai saya menolak untuk ikut menandatangani beberapa berita acara. Dan dalam hal ini saya telah menghalang-halangi sang jenderal. Mengertilah Anda apa maksud kata-kata saya pada akhir surat jawaban saya mengenai kritikan terhadap pertanggungjawaban keuangan saya, dan di mana saya meminta supaya jangan ada pertimbangan dengan maksud baik. Itu berani sekali bagi orang seumur Anda, kata Duklari. Saya rasa itu wajar, tapi yang pasti ialah bahwa Jenderal Van Damme tidak biasa dengan yang semacam itu. Karena itu saya pun tidak menderita akibat perkara itu. Oh, tidak, Verbroek. Saya tahu apa yang Anda hendak katakan. Saya tidak pernah menyesal karena itu. Malahan saya tambahkan bahwa saya tidak hanya akan memprotes saja terhadap cara pemeriksaan saksi-saksi oleh jenderal, dan saya tidak hanya akan menolak menandatangani beberapa berita acara. Sekiranya waktu itu saya sudah dapat menduga apa yang baru kemudian saya ketahui, bahwa segalanya itu dijalankan dengan keputusan yang sudah ditetapkan lebih dulu untuk memberatkan kontelir yang saya gantikan. Saya mengira bahwa sang jenderal yakin bahwa si Pamaga tidak bersalah, dan sungguh-sungguh karena pertimbangan yang mulia hendak menyelamatkan seorang korban akibat kehilafan hukum. Pikiran ini memang menimbulkan keogahan juga dalam hati saya, karena di sini ada soal pemalsuan keterangan. Tapi saya tidak marah seperti halnya jika saya mengetahui bahwa di sini sang jenderal sama sekali bukan hendak menyelamatkan seorang yang tidak bersalah, tapi mempunyai maksud untuk membinasakan bukti-bukti yang merugikan bagi sang jenderal, dan hal itu dilakukannya dengan mengorbankan kehormatan dan keselamatan pejabat yang mendahului saya. Dan bagaimana jadinya dengan kontelir yang Anda gantikan itu? Tanya Verbroek. Untunglah ia sudah berangkat ke Jawa sebelum jenderal kembali di Padang. Rupanya ia berhasil memberikan pertanggungjawab kepada pemerintah. Artinya ia tetap dalam jabatannya. Sedangkan residen Air Bangis yang menaruh fiat eksekusi pada keputusan itu dibebas tugaskan? Tentu saja. Maka benarlah apa yang saya katakan dalam sajak sindiran saya, bahwa gubernur memerintah sambil memecat. Dan apa jadinya dengan semua pejabat-pejabat yang dibebas tugaskan itu? Oh, yang dibebas tugaskan lebih banyak dari itu. Semuanya, yang seorang demi yang lain, dikemukakan dalam jabatannya. Beberapa daripadanya kemudian menduduki jabatan-jabatan yang penting. Dan Sultan Salim, sang jenderal membawanya sebagai tahanan ke Padang. Dan dari sana ia dikirim sebagai orang buangan ke Pulau Jawa. Sekarang ia masih di Cianjur, di Kabupaten Priangan. Tahun 1846 saya di sana dan mengunjunginya. Masih tahukah kau apa yang kulakukan di Cianjur, Dine? Tidak, Max. Aku lupa sama sekali. Memang kita tidak bisa ingat segala-galanya. Saya di sana kawin, tuan-tuan. Tapi, tanya Duklari, karena Anda sudah mulai bercerita, benarkah bahwa Anda di Padang sering berduel? Ya, sering sekali. Banyak sebabnya. Sudah saya katakan kepada Anda bahwa di pos luar seperti itu, sikap gubernur kepada kitalah yang menjadi ukuran apakah orang menyenangi kita atau tidak. Jadi kebanyakan orang tidak menyenangi saya, dan seringkali sikap orang menjadi kasar. Saya
dari pihak saya lekas marah. Teguran saya yang tidak dijawab, sindiran tajam orang yang mengatakan, "Tolol orang yang mau melawan jenderal." Kata-kata yang menyebut-nyebut kemiskinan saya, bahwa saya kelaparan, bahwa barang siapa yang hendak bebas merdeka, rupanya harus makan makanan yang buruk. Anda mengerti semua itu membuat saya jadi geram. Lebih-lebih di antara opsir-opsir, banyak orang yang mengetahui bahwa jenderal suka sekali melihat orang berduel. Lebih-lebih dengan orang yang kena murka seperti saya. Jadi barangkali juga orang menimbulkan kemarahan saya dengan sengaja. Pun saya sekali-kali berduel untuk orang lain yang saya anggap teraniaya. Betapapun juga, hampir saban hari saya duel. Dan pernah beberapa kali saya berduel 2 kali pagi hari. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam perkelahian 1 lawan 1 itu. Lebih-lebih dengan pedang. Orang menyebutnya atas pedang. Mengapa saya tidak tahu? Tapi Anda mengerti bahwa sekarang ini saya tidak akan mau melakukannya lagi. Meskipun banyak alasan untuk itu, seperti dahulu. Mari sini, Max. Jangan takam binatang itu. Mari sini. Dengar, jangan sekali-kali menangkap kupu-kupu. Binatang itu lama merayapnya sebagai ulat di atas pohon. Sungguh tidak enak hidupnya. Sekarang ia baru mendapat sayap dan ingin terbang keliling di udara. Bersenang-senang ia mencari makan di dalam bunga dan tidak menyakiti siapa-siapa. Lihatlah, bukankah lebih senang melihatnya terbang keliling mengepak sayap? Dengan demikian percakapan mengenai duel itu berpindah kepada kupu-kupu, kepada orang baik yang menasihati ternaknya, kepada hal mengganggu binatang, kepada undang-undang Perancis mengenai perlindungan hewan, kepada rapat nasional di Paris, di mana undang-undang diterima, kepada republik, dan entah apa lagi. Akhirnya Havelaar berdiri. Ia minta maaf kepada tamu-tamunya, minta diri karena banyak pekerjaan. Ketika kontelir keesokan harinya mengunjunginya di kantornya, ia tidak mengetahui bahwa asisten residen baru itu sehari sebelumnya, sesudah bicara-bicara di Serambi, keluar dengan keretanya pergi ke Parangkujang, dan baru pagi itu kembali dari sana. Percayalah, pembaca budiman, bahwa Havelaar terlalu sopan untuk bicara begitu banyak, terutama di mejanya sendiri. Seperti saya ceritakan dalam bab-bab terakhir, seolah-olah saya hendak menggambarkan dia telah menguasai seluruh percakapan dan melalaikan kewajiban seorang tuan rumah yang baik, yang harus memberi kesempatan kepada tamu-tamunya untuk mempernyatakan dirinya. Dari sekian banyak bahan-bahan yang ada di depan saya, hanya beberapa yang saya ambil, dan saya dengan mudah bisa saja memperpanjang percakapan-percakapan di meja itu. Lebih mudah dari saya menghentikannya. Saya harap apa yang telah saya ceritakan itu sudah cukup untuk membenarkan gambaran yang saya berikan tentang watak dan sifat-sifat Havelaar, dan bahwa pembaca tergugah perhatiannya untuk mengikuti hal ihwalnya dan keluarganya di Rangkas Betung. Keluarga kecil itu menjalani hidupnya selanjutnya, diam-diam dan tanpa diketahui orang banyak. Havelaar sering keluar siang hari dan sampai tengah malam bekerja di kantornya. Hubungannya dengan komandan garnisun baik sekali, dan juga dalam pergaulan sehari-hari dengan kontelir
tidak tampak sedikit pun perbedaan pangkat, yang di negeri Hindia biasanya membuat pergaulan jadi kaku dan menjemukan. Sedang kesukaran Havelar untuk menolong di mana saja ia bisa seringkali bermanfaat bagi bupati, yang karena itu amat senang dengan saudara tuanya. Dan akhirnya sikap Nyonya Havelar yang ramah tamah banyak pula membantu memperenak pergaulan antara orang Eropa yang sedikit itu dengan kepala-kepala Bumiputra. Surat menyurat jabatan dengan residen Serang memperlihatkan sikap senang menyenangi yang timbal balik. Perintah-perintah residen diberikan dengan kesungguhan dan ditaati dengan tepat. Rumah tangga Tine segera juga dapat diatur sesudah menunggu agak lama perabotan datang dari Jakarta. Ada ketimun digarami, dan jika Max menceritakan sesuatu di meja makan, maka hal itu selanjutnya tidak lagi dilakukannya karena tidak ada telur untuk dadar, meskipun masih tetap tampak benar bahwa cara hidup keluarga kecil itu irit sekali karena tekad mereka untuk menghemat. Nyonya Slotering jarang keluar dari rumahnya dan hanya beberapa kali minum teh dengan keluarga Havelar di serambi depan. Bicaranya sedikit dan ia masih selalu memperhatikan tiap orang yang mendekati rumahnya atau rumah Havelar. Orang sudah terbiasa dengan apa yang orang sebut penyakit monomanianya dan tidak memperhatikannya lagi. Semuanya nampaknya tenang, sebab bagi Max dan Tine tidak begitu sukar untuk menyesuaikan diri dalam hidup berkekurangan yang tidak bisa dihindari di pos pedalaman yang letaknya tidak di jalan besar. Karena di tempat itu orang tidak membuat roti, maka mereka pun tidak memakan roti. Bisa saja didatangkan dari Serang, tapi ongkos angkutan terlalu tinggi. Max mengetahui seperti juga yang lain-lain bahwa banyak caranya untuk mendatangkan roti tanpa bayaran dari Rangkas Betung. Tapi pekerjaan tanpa bayaran, penyakit kanker di negeri Hindia, itu menjijikkan baginya. Banyak lagi di Lebak yang bisa diperoleh tanpa bayaran dengan kekuasaan, tapi tidak bisa dibeli dengan harga murah. Dan dalam hal semacam itu, Havelar dan istrinya bersabar dalam kekurangannya. Pernah berbulan-bulan berlayar dengan kapal Arab tanpa tempat tidur, hanya di atas dek. Tidak ada perlindungan dari panas matahari dan hujan lebat musim penghujan, kecuali meja kecil berpegang pada kaki-kakinya. Bukankah ia di kapal itu harus menerima rangsum kecil, nasi kering, dan air kotor? Dan bukankah ia dalam keadaan itu dan dalam banyak keadaan lain senang-senang saja, asalkan bersama Max tersayang? Hanya satu hal yang menyedihkan hati Tine di Lebak. Max kecil tidak dapat main di kebun karena banyak ular. Ketika ia mengetahui hal itu diberitahukannya kepada Havelar, dan suaminya menjanjikan kepada pelayan-pelayan akan memberi hadiah buat tiap ular yang mereka tangkap. Tapi hari-hari yang pertama saja ia sudah membayar begitu banyak untuk hadiah-hadiah, sehingga ia terpaksa menarik kembali janjinya untuk selanjutnya. Sebab juga dalam keadaan sehari-hari dan tanpa mengadakan penghematan yang begitu perlu, pembayaran itu akan segera melampaui batas kemampuan keuangannya. Ditetapkanlah bahwa Max Junior untuk selanjutnya tidak boleh lagi meninggalkan rumah, dan bahwa ia untuk menghirup udara segar cukup bermain di serambi depan saja. Meskipun telah diadakan peraturan ini, Tine masih juga ketakutan, dan terutama malam hari. Sebab kita tahu
bahwa ular seringkali merayap ke dalam rumah dan untuk mencari kehangatan bersembunyi di kamar tidur. Ular dan binatang berbahaya seperti itu memang ada di mana-mana di negeri Hindia. Tapi di ibu kota yang penduduknya tinggal lebih berdekatan, tentu saja agak kurang dari daerah-daerah yang masih penuh hutan seperti Rangkas Betung. Tapi jika Havelaar menyuruh bersihkan rumputan di pekarangannya sampai-sampai ke tepi jurang, memang ular-ular itu masih juga akan kelihatan di dalam kebun, tapi tidak dalam jumlah besar seperti sekarang ini. Menurut tabiatnya, binatang-binatang itu lebih suka tinggal di tempat gelap dan tersembunyi dari di tempat terang dan terbuka, sehingga sekiranya pekarangan Havelaar tetap bersih keadaannya, binatang-binatang itu tidak akan meninggalkan jurang yang penuh semak-semak itu, kecuali jika terpaksa atau kesasar. Tapi pekarangan Havelaar tidak bersih, dan saya ingin menjelaskan sebabnya. Karena hal ini akan menjelaskan pula penyalahgunaan yang ada di mana-mana di tanah jajahan Hindia, Belanda. Rumah-rumah penguasa pemerintah di pedalaman didirikan di atas tanah kepunyaan kota praja. Sepanjang kita bisa bicara tentang milik kota praja di negeri di mana pemerintah mengambil apa saja untuk keperluannya, sudah bagus bahwa pekarangan-pekarangan itu bukan milik pejabat penghuni. Sebab jika demikian halnya, ia akan berpikir-pikir dulu sebelum membeli atau menyewa tanah yang pemeliharaannya melampaui batas kemampuannya. Jika pekarangan rumah yang diberikan kepadanya terlalu besar untuk dipelihara, maka pekarangan itu sebentar saja berubah menjadi hutan karena suburnya tumbuh tanaman. Namun jarang sekali atau hampir tak pernah kita melihat pekarangan demikian dalam keadaan tidak terpelihara. Ya, musafir seringkali terheran-heran melihat taman indah sekitar rumah residen. Tidak ada pejabat di dalamnya yang cukup penghasilannya untuk menyuruh kerjakan pekerjaan itu dengan bayaran yang pantas. Dan karena memang perlu bahwa rumah penguasa kelihatannya megah, supaya penduduk yang mementingkan wajah lahiriah tidak mendapat alasan untuk meremehkannya, maka timbullah pertanyaan, bagaimana mencapai maksud itu? Di kebanyakan tempat disediakan beberapa tenaga orang rantaian bagi penguasa-penguasa, yakni penjahat-penjahat yang dijatuhi hukuman di tempat lain, tapi yang tidak ada di Banten karena alasan politik. Tapi pun di tempat-tempat di mana ada orang-orang hukuman seperti itu, jumlahnya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain jarang yang berbanding dengan pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara pekarangan yang besar dengan baik. Jadi harus dicari cara-cara lain, dan yang paling mudah ialah mengerahkan pekerja-pekerja untuk menjalankan pekerjaan rodi. Bupati atau Demang yang menerima panggilan demikian itu cepat-cepat memenuhinya, sebab ia tahu benar bahwa pejabat penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya itu kemudian akan sukar menghukum kepala bumi putra yang melakukan kesalahan yang sama. Dan dengan demikian kesalahan yang seorang menjadi jaminan bebas bagi yang lain. Tapi menurut pendapat saya, kesalahan penguasa demikian dalam beberapa hal tidak boleh dinilai terlalu keras, dan terutama tidak menurut pengertian-pengertian Eropa. Penduduk sendiri akan merasa aneh, barangkali karena tidak biasa, jika ia selalu dan dalam segala hal berpegang erat pada ketentuan-ketentuan mengenai angka untuk orang wajib rodi yang harus bekerja di pekarangannya, sebab selalu ada saja kemungkinan
bahwa keadaan tidak tercakup dalam ketentuan. Tapi sekali batas yang sah mutlak dilampaui, akan sukar menentukan titik batas di mana pelarangan demikian berubah menjadi kesewenang-wenangan yang bersifat kejahatan. Dan terutama, kita harus berhati-hati sekali jika kita mengetahui bahwa kepala-kepala negeri itu hanya menunggu contoh yang buruk untuk ditiru secara berlebih-lebihan. Ada cerita tentang seorang raja yang tidak mau orang lalai membayarkan hutangnya, sekalipun hanya sebutir garam yang dimakannya. Dalam santapan sederhana waktu itu, mengepalai tentaranya dalam perjalanan mengelilingi negerinya, sebab katanya ini adalah permulaan ketidakadilan yang akhirnya akan membawa keruntuhan kepada kerajaannya. Raja itu entah bernama Timurleng, Nuruddin, atau Genghis Khan. Yang pasti ialah bahwa fabel itu, atau jika itu bukan fabel, kejadian itu sendiri berasal dari Asia. Dan seperti juga kalau kita melihat pematang di tepi laut, kita percaya akan kemungkinan air pasang. Kita pun harus percaya bahwa ada kecenderungan akan terjadi pelanggaran seperti itu di negeri di mana orang memberikan pelajaran seperti itu. Orang-orang yang menurut hukum boleh digunakan tenaganya oleh Havelaar hanya dapat mengerjakan sebagian kecil sekali dari pekarangannya, bagian yang terdekat dengan rumahnya, yakni membersihkannya dari rumputan dan belukar. Bagian yang selebihnya dalam beberapa minggu saja sudah menjadi hutan belukar. Havelaar menyurati residen bagaimana cara memperbaiki keadaan ini, yakni dengan memberikan tambahan keuangan atau dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk mempekerjakan orang rantaian di residensi Banten seperti di tempat-tempat lain. Ia menerima jawaban. Usulnya ditolak dengan catatan bahwa ia berhak untuk menyuruh bekerja di jalan umum, yakni di pekarangannya orang-orang yang dijatuhinya hukuman berdasarkan peraturan kepolisian. Havelaar memang mengetahui peraturan ini, tapi tidak pernah ia mau mempergunakan hak itu, baik di Rangkas Betung maupun di Ambon, di Manado, ataupun di Natal. Ia enggan menyuruh kerjakan kebunnya sebagai hukuman untuk kesalahan-kesalahan kecil. Dan sering ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana pemerintah dapat membiarkan ketentuan-ketentuan tetap berlaku, ketentuan-ketentuan yang mungkin menyebabkan pejabat menghukum kesalahan-kesalahan kecil yang bisa dimaafkan, tidak berimbang dengan pelanggaran, tapi dengan keadaan atau luasnya pekarangannya. Pikirnya bahwa terhukum juga yang dijatuhi hukuman dengan adil, mengira bahwa keputusan yang dijatuhkan itu mengandung pertimbangan kepentingan diri. Pikiran itu saja menyebabkan ia, kalau ia harus menjatuhkan hukuman juga, lebih suka menjatuhkan hukuman penjara yang dianggap sangat tidak baik. Dan itulah sebabnya maka Max Junior tidak boleh bermain di kebun, dan mengapa Tini tidak begitu banyak menikmati kembang-kembang seperti dibayangkannya pada hari ia tiba di Rangkas Betung. Dengan sendirinya hal-hal kecil yang kurang menyenangkan ini dan beberapa hal kecil lainnya seperti itu tidak memengaruhi suasana suatu keluarga yang banyak punya bahan untuk membangun suatu kehidupan keluarga yang bahagia. Dan bukankah disebabkan karena itu jika Havelaar kadang-kadang dengan muka yang suram masuk kamarnya pulang dari suatu perjalanan, atau sesudah mendengarkan si Badu atau si Polan yang mohon bicara dengannya,
Telah kita dengar dari pidatonya kepada kepala-kepala negeri bahwa ia hendak melakukan kewajibannya, bahwa ia hendak memberantas ketidakadilan. Dan saya harap pula bahwa pembaca dari percakapan-percakapan yang saya ceritakan telah mengenalnya sebagai seorang yang mampu menemukan sesuatu dan menjernihkan apa yang bagi beberapa orang lain tersembunyi atau masih gelap. Jadi, bolehlah kita perkirakan bahwa tidak banyak dari apa yang bergolak di lebak luput dari perhatiannya. Pun kita lihat bahwa sudah bertahun-tahun sebelumnya ia memperhatikan daerah itu, sehingga sudah pada hari pertama ketika Verbrugge bertemu dengannya di pendopo, di mana cerita saya mulai, ia tampak bukan seorang asing dalam lingkungan kerjanya yang baru. Setelah melakukan pengusutan di tempat-tempat itu sendiri, ia mendapat kepastian tentang banyak hal-hal yang dahulu hanya diduga-duganya. Dan terutama dari arsip, ternyata kepadanya bahwa daerah itu sungguh-sungguh berada dalam suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Dari surat-surat dan catatan-catatan pejabat yang mendahuluinya, ia melihat bahwa pejabat itu telah membuat catatan-catatan yang sama. Surat-surat kepada kepala-kepala itu mengandung penyesalan demi penyesalan, ancaman demi ancaman, dan kita pun mengerti bagaimana akhirnya pejabat itu mengatakan bahwa ia akan langsung berhubungan dengan pemerintah jika keadaan yang buruk itu tidak diakhiri. Ketika Verbrugge mengatakan hal ini kepada Havelaar, Havelaar menjawab bahwa perbuatan pejabat itu salah, sebab asisten residen Lebak sama sekali tidak boleh melewati residen Banten, dan ditambahkannya pula bahwa perbuatan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh apapun juga, sebab tidak mungkin pejabat tinggi itu memihak kepada orang yang melakukan pemerasan dan paksaan. Memihak bukanlah dalam arti seperti yang dimaksud oleh Havelaar, yakni bukanlah seolah-olah residen itu akan mendapat sesuatu laba atau keuntungan dari pelanggaran itu, tapi ada suatu hal yang menyebabkan residen itu enggan menilai dengan adil pengaduan-pengaduan asisten residen yang digantikan oleh Havelaar itu. Kita telah melihat bagaimana pejabat itu berkali-kali berembuk dengan residen mengenai penyalahgunaan yang berlaku, namun sia-sia. Jadi perlulah kita menyelidiki mengapa ia, yang sebagai kepala seluruh residensi, seperti juga asisten residen, ya lebih-lebih lagi dari asisten residen, berkewajiban untuk menegakkan hukum, mengapa ia lebih suka terus-menerus menghambat jalannya hukum itu. Di Serang sudah ketika menginap di rumah residen itu, Havelaar telah membicarakan dengannya hal penyalahgunaan hukum di Lebak, dan ia mendapat jawaban bahwa semuanya itu di mana-mana terjadi, sedikit atau banyak. Ini memang tidak bisa dibantah oleh Havelaar. Siapakah yang bisa mengatakan bahwa ia pernah melihat suatu negeri di mana tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan? Tapi ia merasa bahwa ini bukan alasan untuk membiarkan penyalahgunaan itu menerus, di mana kita menemuinya, terutama jika kita terpanggil untuk memberantasnya. Dan lagi, sesudah ia mengetahui segala sesuatu di Lebak itu, dalam hal ini soalnya bukan sedikit atau banyak, tapi banyak sekali. Lalu residen itu antara lain menjawab bahwa di daerah Ciringin, juga di wilayah Banten, lebih buruk lagi keadaannya. Jikalau kita menerima seperti kita bisa menerima bahwa seorang residen
tidak langsung mendapat keuntungan dari pemerasan dan penggunaan tenaga penduduk dengan sewenang-wenang, maka timbul pertanyaan, apakah yang menyebabkan kebanyakan orang bertentangan dengan sumpah dan kewajiban, membiarkan penyalahgunaan itu terjadi tanpa memberitahukannya kepada pemerintah. Dan barang siapa memikirkan hal ini akan merasa aneh sekali bahwa orang dengan tenang saja mengakui adanya penyalahgunaan itu, seolah-olah hal itu di luar jangkauan atau kekuasaan. Saya akan mencoba menguraikan sebab-sebabnya. Pada umumnya untuk menyampaikan kabar buruk saja sudah suatu hal yang tidak enak, dan seolah-olah kesan buruk yang dibawa itu sebagian melekat pada orang yang kebetulan mendapat tugas untuk menyampaikan kabar demikian itu. Maka jika hal ini saja pun sudah menjadi sebab bagi beberapa orang untuk bertentangan dengan pengetahuannya, tidak mengakui adanya sesuatu yang tidak enak, apalagi jika orang terancam kena murka, hal mana rupanya menjadi nasib orang yang menyampaikan berita buruk. Ditambah lagi bahwa ia dianggap sebagai penyebab berita buruk itu. Pemerintah Hindia Belanda senang sekali menulis kepada majikannya di negeri Belanda bahwa segalanya berjalan dengan baik. Para residen suka sekali memberitakan ini kepada pemerintah. Para asisten residen yang juga menerima dari para kontelir berita-berita yang hampir semuanya baik belaka, mengirimkan pula berita-berita menyenangkan kepada residen-residen. Dengan demikian, dalam menyelesaikan soal-soal dengan resmi dan dalam surat menyurat, lahirlah suatu optimisme yang dibikin-bikin, bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan pula dengan pendapat orang-orang optimis itu sendiri. Apabila mereka membicarakan soal-soal itu dengan lisan, atau lebih aneh lagi, bertentangan malahan dengan berita-berita mereka sendiri yang tertulis. Banyak contoh-contoh yang bisa saya kemukakan, laporan-laporan yang memuji setinggi langit baiknya keadaan dalam suatu residensi, tapi sekaligus pula, terutama di mana angka-angka itu ikut bicara, ternyata kebohongannya. Contoh-contoh itu sekiranya soalnya tidak meminta perhatian kita yang sungguh-sungguh, karena akibat-akibatnya nanti membikin kita ketawa dan mengejek, dan kita tercengang melihat kenaifan orang mempertahankan kebohongan yang terlalu jelas dalam hal semacam itu. Meskipun penulis beberapa kalimat kemudian memberikan sendiri senjata untuk membantah kebohongan-kebohongan itu, saya hanya akan memberikan sebuah contoh yang bisa saja saya tambah dengan contoh-contoh banyak yang lain. Di antara dokumen-dokumen yang tercetak di meja saya temukan sebuah laporan tahunan dari suatu residensi. Sang residen memuji-muji jalannya perdagangan di sana dan mengatakan bahwa di mana-mana tampak kesibukan dan kemakmuran yang besar. Beberapa kalimat kemudian berbicara tentang alat-alat yang tidak cukup untuk memberantas dagang gelap. Ia dengan segera hendak menghilangkan kesan buruk yang mungkin timbul pada pemerintah, bahwa jika demikian dalam residensi itu banyak orang yang menggelakkan diri dari pembayaran bea masuk. Tidak, katanya, tentang itu janganlah khawatir. Di dalam wilayah saya sedikit atau tidak ada barang yang dimasukkan secara selundup, sebab di sini sedikit sekali kegiatan, sehingga tidak ada orang yang berani memasukkan modal dalam perdagangan. Saya pernah membaca laporan yang mulai dengan kata-kata, "Dalam tahun yang lampau keadaan tenang-tenang saja."
Kata-kata semacam itu memang menunjukkan ketenangan yang amatlah tenangnya menghadapi kelunakan pemerintah terhadap tiap orang yang tidak membawa berita kurang enak baginya, atau seperti istilahnya, tidak menyukarkan dengan berita-berita tidak enak. Di mana penduduk tidak bertambah, hal itu disebabkan karena kurang benarnya cacah jiwa tahun-tahun sebelumnya, di mana pajak tidak bertambah. Hal itu katanya disebabkan karena pajak sengaja direndahkan untuk menggiatkan pertanian, yang justru sekarang ini akan berkembang dan tidak lama lagi akan memberikan hasil yang tidak terduga. Nanti kalau pelapor sudah meletakkan jabatannya, di mana terjadi keonaran yang tidak bisa disembunyikan, peristiwa itu disebabkan oleh beberapa orang jahat yang untuk selanjutnya tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena umumnya orang merasa puas, di mana penduduk menipis karena kekurangan atau kelaparan. Dikatakanlah bahwa ini disebabkan karena padi tidak menjadi, karena musim kemarau, karena hujan, atau semacam itu. Tidak pernah karena salah urus dalam pemerintahan. Nota pejabat yang digantikan oleh Havelaar, di mana ia mengatakan bahwa boyongnya penduduk dari distrik Parangkujang disebabkan karena penyalahgunaan yang keterlaluan, ada di atas meja saya. Nota itu sifatnya tidak resmi dan mengandung beberapa soal yang harus dibicarakan oleh pejabat itu dengan residen. Tapi sia-sia, Havelaar mencari dalam arsip bukti bahwa pejabat itu dengan terus terang menyebut perkara itu pada namanya dalam suatu surat dinas yang resmi. Dengan singkat berita-berita resmi dari pejabat-pejabat kepada pemerintah, jadi juga laporan-laporan yang didasarkan atasnya kepada pemerintah di negeri Belanda, sebagian terbesar dan terpenting tidak benar. Saya tahu bahwa tuduhan ini adalah berat, tapi saya tetap pada tuduhan itu, dan saya merasa bisa membuktikannya. Barang siapa merasa terganggu dengan pendapat saya yang tanpa tedeng aling-aling ini, hendaklah ingat betapa berjuta-juta uang dan betapa banyak jiwa manusia dapat diselamatkan oleh Inggris, sekiranya di sana mata mereka terbuka sebelum terlambat mengenai hal ihwal yang sebenarnya di India. Ingatlah betapa besar terima kasih orang kepada orang yang mempunyai keberanian menyampaikan berita. Malang itu sebelum terlambat untuk memperbaiki kesalahan tanpa pertumpahan darah. Saya mengatakan bahwa saya bisa membuktikan tuduhan saya, di mana perlu saya akan membuktikan bahwa seringkali ada bencana kelaparan di daerah-daerah yang dilaporkan sebagai contoh teladan daerah yang makmur dan di mana penduduk dikatakan senang dan tenang. Saya mengatakan bahwa mereka itu hampir-hampir meledak karena amarah. Saya tidak bermaksud memberikan bukti-bukti itu dalam buku ini, tapi saya percaya bahwa orang tidak akan melepaskan buku ini sebelum percaya bahwa bukti-bukti itu ada. Sekarang ini saya hanya hendak memberikan suatu contoh lagi mengenai optimisme yang pernah saya sebut, optimisme yang menertawakan. Contoh ini bisa saja dipahami setiap orang, baik yang mengetahui maupun yang tidak mengetahui hal ihwal di negeri Hindia. Tiap residen memasukkan laporan bulanan mengenai beras yang dimasukkan ke dalam daerahnya atau yang dikirim dari daerahnya ke tempat lain. Dalam laporan itu, pengangkutan beras dipisah menjadi dua bagian, yakni yang diangkut dalam daerah Jawa sendiri dan yang dikirim keluarnya. Jika kita perhatikan jumlah yang
menurut laporan itu diangkut dari residensi-residensi di Jawa ke residensi-residensi di Jawa, maka akan kita lihat bahwa jumlah itu beribu-ribu pikul lebih banyak dari beras yang menurut laporan itu juga dimasukkan ke dalam residensi-residensi di Jawa dari residensi-residensi di Jawa. Saya tidak akan menanyakan apa pikiran pembaca mengenai ketajaman pandangan pemerintah yang menerima laporan-laporan seperti itu dan mengumumkannya. Dan saya hanya hendak meminta perhatian pembaca terhadap maksud kepalsuan itu. Pejabat-pejabat Eropa dan Bumiputra mendapat sekian persen hadiah untuk hasil-hasil yang harus dijual ke Eropa, dan peraturan ini menyebabkan penanaman padi jadi terbelakang, sehingga di beberapa daerah berkecamuk bencana kelaparan yang tidak dapat disulap hilang di depan mata bangsa. Sudah saya katakan bahwa kemudian dibuat peraturan-peraturan supaya jangan terjadi lagi hal yang demikian itu. Dari sekian banyak akibat peraturan-peraturan tersebut, termasuk laporan tentang keluar masuknya beras yang saya sebut tadi, supaya pemerintah selalu dapat mengawasi pasang surutnya barang makanan itu. Keluar dari suatu residensi berarti kemakmuran, masuk berarti kemiskinan. Apabila kita selidiki laporan-laporan itu, akan ternyata bahwa persediaan beras di mana-mana begitu banyak, sehingga semua residensi bersama-sama mengeluarkan beras lebih banyak dari yang dimasukkan ke dalam semua residensi bersama-sama. Saya ulangi bahwa di sini tidak ada pengangkutan ke seberang lautan yang dilaporkan tersendiri. Jadi kesimpulan kita di sini ialah dalil yang mustahil bahwa di Jawa lebih banyak beras dari beras yang ada. Itu kan kemakmuran. Sudah saya katakan bahwa keinginan untuk sama sekali tidak menyampaikan berita-berita kecuali yang baik-baik kepada pemerintah bisa jadi menertawakan. Sekiranya akibat semua ini tidak demikian menyedihkan, perbaikan apakah yang boleh diharapkan dari banyak kesalahan-kesalahan jika sebelumnya sudah ada maksud tertentu untuk membengkokkan segala-galanya dan memiyuh berita-berita yang disampaikan kepada pemerintah? Apakah misalnya yang boleh kita harapkan dari penduduk yang dengan sifatnya yang lemah lembut dan penurut telah bertahun-tahun mengeluh di bawah penindasan, jika ia melihat residen yang seorang demi yang lain turun dari jabatannya karena perlop atau pensiun atau dipanggil untuk memegang jabatan lain tanpa terjadi sesuatu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang membebani diri mereka? Bukankah pegas yang meluntur akhirnya melenting kembali? Tidakkah ketidakpuasan yang demikian lama ditahan-tahan itu ditindas supaya orang terus mengingkarinya, akhirnya berubah menjadi amarah, putus asa, mata gelap? Tidakkah ini ujung jalan itu menunggu pemberontakan rakyat? Dan di manakah akan berada pejabat-pejabat itu yang sejak bertahun-tahun ganti berganti, tanpa tiba pada pikiran bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari karunia pemerintah, yang lebih tinggi dari kepuasan gubernur jenderal? Di manakah mereka itu akan berada, penulis-penulis berita yang pengecut itu, yang menyilaukan mata pemerintah dengan kebohongan-kebohongannya? Apakah mereka itu yang dahulu takut menuliskan kata yang berani di atas kertas, yang memanggul senjata dan mempertahankan negeri jajahan untuk pemerintah Belanda? Apakah mereka itu akan mengembalikan kepada pemerintah Belanda harta benda yang akan diperlukan untuk memadamkan pemberontakan, mencegah revolusi?
apakah mereka akhirnya akan mengembalikan nyawa beribu-ribu orang yang jatuh menjadi korban karena kesalahannya? Dan pejabat-pejabat itu, kontelir-kontelir dan residen-residen itu bukanlah orang yang paling bersalah. Pemerintah sendiri yang seperti buta menganjurkan orang memasukkan berita-berita yang menyenangkan, memancing, dan menyediakan hadiah untuk itu. Dan terutama ini terjadi di mana ada penindasan penduduk oleh kepala-kepala Bumiputra. Menurut kebanyakan orang, perlindungan terhadap kepala-kepala itu disebabkan karena perhitungan yang kurang mulia, bahwa mereka itu karena harus memamerkan kemewahan dan kemegahan supaya penduduk tetap menghormati mereka. Hal mana diperlukan oleh pemerintah untuk menegakkan kekuasaannya. Seharusnya untuk itu mendapat gaji yang lebih tinggi dari sekarang ini. Jika mereka tidak diizinkan untuk melengkapi apa yang kurang dengan mengambil secara tidak sah harta benda dan tenaga kerja penduduk. Bagaimanapun juga pemerintah hanya dengan enggan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang katanya melindungi orang Jawa terhadap pemerasan dan perampokan. Seringkali orang mengemukakan alasan-alasan yang tidak dapat dinilai dan acap kali diada-adakan saja sebagai sebab untuk menyelamatkan bupati ini atau kepala itu. Dan di negeri Hindia memang umum gagasan bahwa pemerintah lebih suka memecat 10 residen dari seorang bupati. Pun juga apa yang disebut alasan-alasan politik itu, kalaupun didasarkan atas sesuatu, biasanya berdasarkan keterangan-keterangan palsu. Sebab tiap residen berkepentingan dalam memuji-muji pengaruh bupati-bupatinya atas penduduk, supaya dapat bersembunyi di belakangnya. Jika kemudian ada persoalan bahwa ia terlalu lunak terhadap kepala-kepala itu, saya lewati sekarang kemunafikan yang menjijikkan dari ketentuan-ketentuan yang kedengarannya penuh peri kemanusiaan itu, dan kemunafikan sumpah-sumpah yang melindungi orang Jawa dari kesewenang-wenangan di atas kertas. Dan saya minta pembaca mengingat kembali betapa Havelaar ketika mengucapkan kembali sumpah-sumpah itu mengatakan sesuatu yang mirip-mirip penghinaan. Saya sekarang hanya hendak menunjukkan betapa sukarnya kedudukan Havelaar yang merasa dirinya terikat kepada kewajibannya, bukan sekedar oleh suatu rumus yang diucapkan. Dan kesukaran itu baginya lebih besar lagi dari bagi kebanyakan orang lain, karena hatinya lembut, berlawanan sekali dengan ketajaman pikirannya yang sudah tidak asing lagi bagi pembaca. Jadi ia bukan hanya harus berjuang dengan ketakutan kepada manusia atau kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau tidak mendapat kenaikan pangkat. Bukan pula ia harus berjuang hanya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai suami dan kepala keluarga. Tapi ia pun harus menundukkan musuh dalam hatinya sendiri. Ia tidak dapat melihat penderitaan tanpa menderita, dan terlalu menyimpang rasanya jika saya kemukakan contoh-contoh bagaimana ia senantiasa, juga di mana ia merasa disakiti hatinya dan merasa terhina, melindungi pihak lawannya terhadap dirinya sendiri. Diceritakannya kepada Duclari dan Verbrugge betapa ia semasa kecilnya senang sekali berduel dengan pedang. Hal mana memang benar, tapi ia tidak mengatakan pula betapa ia sesudah melukai lawannya biasanya menangis dan merawat bekas musuhnya seperti biarawati perawat sampai sembuh. Saya dapat menceritakan betapa ia di Natal memanggil orang rantaian dan menembaknya, berbicara baik-baik dengan orang itu, memberinya makan.
dan memberinya kebebasan lebih dari yang lain-lain. Karena ia merasa bahwa kegeraman orang, hukuman itu disebabkan karena suatu keputusan yang terlalu berat. Keputusan yang dijatuhkan di tempat lain, biasanya kelembutan hatinya itu tidak diakui atau dianggap menertawakan. Tidak diakui oleh orang yang mengacaukan hatinya, sebab semangatnya dianggap menertawakan oleh orang yang tidak bisa mengerti bagaimana seorang yang waras bersusah payah menyelamatkan seekor lalat yang terperangkap dalam sarang laba-laba. Tidak diakui pula oleh setiap orang, kecuali Tine, yang kemudian mendengarnya memaki-maki binatang-binatang dungu itu dan alam dungu yang menciptakan binatang-binatang seperti itu. Tapi ada lagi cara lain untuk meruntuhkannya dari tempatnya berdiri, tempat tinggi yang terpaksa diberikan lingkungannya kepadanya, orang yang suka ataupun tidak suka kepadanya. Ya, memang ia cerdik, tapi ada ketergesaan dalam kecerdikannya. Memang ia pandai, tapi ia tidak mempergunakan otaknya dengan baik. Ya, memang ia baik hati, tapi ia suka menarik perhatian dengan kebaikan hatinya itu. Saya tidak membela kecerdikannya, kepandaiannya, tapi hatinya, lalat-lalat malang yang ditolongnya ketika ia seorang diri. Apakah Anda hendak membela hatinya itu terhadap tuduhan bahwa ia hendak membuat enak orang saja? Tapi Anda sudah terbang pergi dan tidak memperdulikan Havelaar. Anda yang tidak dapat mengetahui bahwa sekali waktu itu ia akan memerlukan kesaksian Anda. Apakah Havelaar sekedar mau menarik perhatian ketika ia di Natal melompat ke dalam air di muara sungai, hendak menolong seekor anjing namanya Sapu, karena ia takut binatang yang masih kecil itu belum cukup pandai berenang untuk menggelakkan diri dari ikan-ikan hiu yang begitu banyak di tempatnya itu. Saya rasa cara menarik perhatian yang kebaikan hati seperti itu sukar mempercayainya, lebih sukar dari mempercayai kebaikan hati itu sendiri. Saya panggil Anda semua yang pernah mengenal Havelaar. Jika Anda belum jadi beku oleh kedinginan udara musim dingin dan mati seperti lalat-lalat yang ditolongnya itu, atau mati kering oleh hawa panas di bawah khatulistiwa sana, saya panggil Anda untuk memberikan kesaksian mengenai hatinya. Anda sekalian yang pernah mengenalnya, terutama sekarang ini, saya panggil Anda dengan kepercayaan, karena Anda tidak perlu lagi mencari tempat di mana tali harus diikatkan untuk menariknya ke bawah, betapapun rendahnya tempat itu. Dalam pada itu, betapapun aneka warnanya, di sini akan saya turunkan beberapa baris tulisannya yang barangkali akan membuat kesaksian-kesaksian semacam itu tidak perlu. Sekali waktu, Max jauh dari anak dan istrinya. Ia terpaksa meninggalkannya di Hindia dan berada di Jerman dengan kecepatan yang saya akui, tapi saya tidak bertanggung jawab kalau ada kekurangannya. Ia mempelajari bahasa negeri Jerman itu, di mana ia tinggal beberapa bulan. Lihatlah di bawah ini, beberapa baris saja yang memperlihatkan betapa mesra hubungannya dengan keluarganya. Anakku, jam 9 sekarang. Dengarlah, angin malam mendesir dan udara jadi sejuk. Terlalu dingin mungkin bagimu, jidatmu hangat. Kau main begitu lasak sehari-harian. Kau tentulah letih, mari tikarmu menunggu. Ah bunda,
Biarkan daku sebentar lagi enak tiduran di sini dan di sana. Di dalam sana, di atas tikarku, aku segera tertidur dan tidak pun tahu apa mimpiku. Tapi di sini segera ku dapat cerita apa mimpiku dan tanyakan apa artinya. Dengarlah, apakah itu? Itu kepala yang jatuh ke tanah. Sakitkah rasanya ia jatuh? Kukira tidak. Orang bilang buah dan batu tak punya perasaan. Tapi kembang tak merasakannya juga. Tidak. Orang bilang tak ada perasaannya. Kalau begitu, mengapa Bunda waktu kemarin ku bawa pukul 4, Bunda berkata, aku sakiti dia? Anakku, si pukul 4 amat cantiknya. Kau tarik daunnya halus sehingga koyak. Sedih aku melihat kembang itu, sekalipun ia sendiri tidak merasa. Aku merasakan untuknya karena ia begitu cantik. Tapi bundaku sayang, kau pun cantikkah juga? Tidak anakku, kukira tidak. Tapi Bunda punya perasaan. Ya, orang punya perasaan, tapi tidak semuanya sama. Dan dapatkah sesuatu menyakitimu? Sakitkah itu kau rasa jika kepalaku berat terhantar di pangkuanmu? Tidak, itu tidak sakit kurasa. Dan Bunda, apakah aku punya perasaan? Tentu. Ingatkah kau waktu jatuh ke sandung batu, tanganmu luka dan kau menangis? Kau pun menangis waktu Saudin menceritakan padamu anak domba di bukit sana jatuh ke dalam jurang lalu mati. Lama kau menangis. Itulah perasaan. Tapi Bunda, kalau begitu perasaan samakah dengan kesedihan? Ya, seringkali demikian. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang tidak. Kau tahu kalau adikmu kecil mencekau rambutmu dan memekik riang menarik mukamu ke mukanya. Kau pun tertawa girang. Itu perasaan. Dan adikku kecil, dia menangis begitu sering. Karena sakitkah? Apakah dia berperasaan juga? Mungkin anakku, tapi kita tidak tahu. Karena dia masih kecil dan tak dapat mengatakannya. Tapi Bunda, dengarlah, apakah itu? Seekor rusa yang kemalaman dalam hutan dan kini berlari pulang melepaskan lelah. Bersama rusa yang lain, rusa-rusa kesayangannya. Bunda, rusa itu, adakah adiknya kecil seperti aku? Dan adakah bundanya juga? Entahlah anakku. Kalau tidak, alangkah sayang. Tapi Bunda lihatlah apa yang berkelip-kelip di sana, di dalam semak. Lihatlah bagaimana ia melompat-lompat dan menari-nari. Apakah itu bunga api? Itu adalah kunang-kunang. Bolehkah aku tangkap? Boleh, tapi serangga itu begitu halus, kau pasti menyakitinya. Dan begitu kau sentuh, ia agak kasar dengan jarimu. Ia sakit dan mati, dan tiada bercahaya lagi. Itu sungguh menyedihkan.
Tidak, aku takkan menangkapnya. Lihat, dia menghilang. Tidak, dia datang kemari. Tapi aku takkan menangkapnya. Dia terbang lagi, gembira karena aku tak menangkapnya. Itu dia terbang, tinggi nun di atas. Apa itu? Apakah itu pun kunang-kunang nun di sana? Itu adalah bintang-bintang. 1 dan 2 dan 10.000. Berapakah semuanya? Entahlah. Belum ada orang menghitung berapa jumlah bintang. Semua. Tapi coba katakan, Bunda, dia pun tak pernahkah tidak menghitung? Tapi coba katakan, Bunda, dia pun pernah tidak menghitungnya? Tidak, sayang, dia pun tidak. Jauhkah itu? Nun di atas di mana ada bintang-bintang? Amat jauh. Tapi apakah mereka berperasaan juga, bintang-bintang itu? Dan bila ku pegang dengan tangan, segera sakit dan kehilangan cahaya, seperti kunang-kunang tadi. Lihatlah, masih ia melayang-layang. Katakanlah, apakah bintang juga merasa sakit? Tidak. Bintang tidak kan sakit kau pegang, tapi ia terlalu jauh, terlalu tinggi, tak dapat dicapai tanganmu kecil. Dapatkah dia menangkap bintang dengan tangannya? Dia pun tidak. Tak ada orang yang dapat menangkap. Sayang, aku ingin memberimu satu, tapi tunggu aku besar. Nanti ku cintai kau, begitu besar cintaku sampai ku bisa. Si anak pun tidur dan mimpikan perasaan, mimpikan bintang-bintang yang dicapainya dengan tangan. Si bunda lama baru tertidur pula. Tapi ia pun bermimpi, teringat kepada mereka yang jauh. Kassel, Januari 1859. Pukul 4. Kembang yang membuka kelopaknya jam 4. Saudin, penjaga anak. Ya, ada kemungkinan orang menuduh saya menyuguhkan gado-gado dengan menuliskan baris-baris ini di sini. Saya ingin mempergunakan tiap kesempatan untuk memperkenalkan orang yang memegang peran utama dalam cerita saya ini, supaya menarik bagi pembaca apabila nanti bahaya mengancamnya.